di mana. Oke, baik. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, yang tadi kita sudah jelaskan, Miss Okta hapus ya. Ya, hapus, Miss. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya, itu bertolak belakang. Nah, yang namanya ini boleh di-unmute dulu, siapa ini? Baim. Baim, unmute Baim. Oke, kita lanjut. Unmute itu kan bersuara, Miss. Ya, pokoknya di-mute. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Untuk sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang itu yang seperti apa? Coba kita lihat di sini. Kalau di sini A1, berarti dia akan bertolak belakang dengan yang namanya A3. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dia A2 gitu ya. Nah, kalau misalnya dia A2, dia akan bertolak belakang dengan yang namanya A4 gitu. Nah, kalau dia misalnya A1, dia akan bertolak belakang dengan yang namanya B3. Kalau misalnya dia di sininya B2, berarti dia akan bertolak belakang dengan yang namanya B4. Nah, kalau kita lihat dari polanya, ingat bertolak belakang itu berarti dia polanya menyilang. Nah, berarti gini ya, A4 berarti dia akan bertolak belakang dengan A2. Ini juga silangannya. Ini juga silangannya, ini juga silangannya. Tuh. Dengan catatan, kalau sudut bertolak belakang, maka nilainya itu adalah sama. Gitu ya. Nah, berarti kalau Miss Okta tulis di sini itu 70 derajat, maka yang bertolak belakang dengan A1 berarti nilainya adalah A3. Sampai sini paham? Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ya, kalau misalnya misalkan tulis di sini nilainya itu adalah, ini kalau misalnya 70, di sini 70 ya teman-teman ya. 70 derajat gitu ya. Nah, kalau misalnya misalkan iseng gitu. Di sini nilainya 90, maka di sini berapa teman-teman? 90. Berarti 90. Tuh. Ingat, kalau misalnya dia menyilang itu pasti nilainya sama. Kalau di sini 70 berarti di bawahnya 70. Di bawah 70 berarti yang silangannya itu adalah 90. Gitu. Kalau misalnya di sini 80, maka silangannya juga hasilnya adalah 80. Ini misalnya ya. Sampai sini paham? Nah, boleh Miss Okta lanjut? Boleh, Miss. Silahkan, Miss. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus. Nah, ingat kata berpelurus itu kalau di total harus berapa? Harus 180 derajat. 80. 180 derajat. Berarti yang dikatakan pelurus itu yang mana? Berarti yang lurus gitu ya, dia garisnya lurus.
berarti kalau di sininya A1, berarti dia akan berpelurus dengan yang namanya A2. Gitu ya. Assalamualaikum Pak, hati-hati ya. Nah. Apa mau kemana emang? Terus kemudian kalau Hati-hati ya, Pak. misalnya ya A3 gitu ya. A3 dia akan berpelurus dengan yang namanya A4. Gitu ya. Kemudian apalagi kalau misalnya dia B1 berarti dia akan berpelurus dengan yang namanya B2. Nah, kemudian kalau misalnya dia B3 berarti dia akan berpelurus dengan yang namanya B4 gitu. Posisinya seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Paham, Miss. Jadi Berarti kalau di gimana, Asta? berarti kalau disatuin intinya jadi 180 derajat, Miss. Betul. Misalnya kalau misalkan di sini buat soal ya, kalau misalnya untuk sudut berpelurus di A1 nilainya itu adalah misalnya ambil contoh berapa? 30. 30 derajat gitu ya. Nah, berarti di A2 itu berapa? 150. Nah, berarti 150 derajat. 150 derajat. Gitu teman-teman ya. Kalau misalnya seumpama di sini itu 65 gitu ya. Berarti di B4 berapa? 115. 115. 115 gitu ya. 115. Berarti di sini 115. Nah, gitu. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham. Oke. Paham, Miss. Teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nanti hari Selasa kita akan ada Zoom lagi untuk membahas hubungan di part yang ke-6 dengan yang ke-7. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Nanti bakal ditaruh di Google Classroom seperti biasa, Miss. Yang mana? Materinya, gitu aja. Oh, materinya iya dikasih ke Google Classroom. Tapi kalau misalnya untuk YouTube nanti Miss kirimkan via tele aja ya. Ya, Miss. Ya. Oke, itu saja dari Miss Okta. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.